Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anah Nafi SAG, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak, SMP Negeri 2 Banjarsari. Izinkan saya pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Demikian menurut Gosen. Tujuan dari restitusi itu sendiri adalah untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memulihkan dirinya setelah berbuat salah, dan belajar dari kesalahan bukan untuk menebus kesalahan. Langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mendasari tindakan murid berbuat kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka murid akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini adalah pemecahan permasalahan murid dengan penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Siswa asik mengobrol di saat belajar. Saat itu adalah hari Senin yang cerah di kelas bahasa Inggris SMP Negeri 2 Banjarsari. Sebuah kelas yang biasanya penuh semangat, tetapi hari ini terasa berbeda. Seorang siswa bernama Dea duduk di barisan paling belakang bersama temannya Yulianti. Mereka telah memulai obrolan mereka sendiri, lengah dan tak memperhatikan saya yang sedang menjelaskan pelajaran. Sebagai seorang guru yang sangat peduli akan pendidikan siswa, saya merasa tertantang dengan ketidakpedulian Dea dan Yulianti. Namun, saya memutuskan untuk mencoba memecahkan masalah ini dengan menggunakan teori restitusi. Selanjutnya, saya memanggil mereka setelah selesai pembelajaran. Perhatikan di sini, Dea mulai. Dea, juga Yuli, asik. Ngapain Dea dan Yuli? Waalaikumsalam. Baik, silakan masuk. Apa kalian punya? Silakan dok. Dea dan Yuli ya. Ya, kalian. Apa kabar Dea dan Yuli? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Kalau sehat hari ini Bapak juga sehat ya. Baik, Dea dan Yuli, kira-kira kalian tahu tidak Bapak panggil ke ruang guru ini? Tidak tahu Pak. Iya ada Pak. Ya, baik. Coba kalian ingat-ingat. Tadi kan pelajaran Bapak ya. Nah, pelajaran bahasa Inggris, Bapak mengajarkan bahasa Inggris di kelas kita. Bapak lihat kalian itu tadi sepertinya tidak begitu konsentrasi. Kalian ingat apa yang kalian lakukan? Iya Pak, kami tadi tidak mencontohkan pelajaran Bapak. Mohon maaf ya Pak. Baik, Bapak maafkan ya. Tidak apa-apa, namanya juga manusia. Berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Hal yang manusiawi dan itu mungkin menjadi sebuah apa namanya, sesuatu yang biasa dilakukan oleh setiap orang. Tetapi dalam hal ini ya, Bapak di sini tidak akan menyalahkan kalian. Bapak hanya ingin mencari solusi dari masalah ini. Ya, oke. Dea juga Yuli. Emangnya tadi kalian ngapain saja sih? Ngobrol ya? Nah, ada permasalahan atau ada yang tidak beres dengan apa yang Bapak sampaikan tadi mungkin? Nah, baiklah Dea juga Yuli. Bapak tahu kalian itu berdua sangat cerdas dan Bapak merasa senang melihat potensi yang kalian miliki. Namun
Bapak juga perlu melihat bahwa kalian tahu bahwa kalian terlalu sering untuk mengabaikan pelajaran pada saat Bapak mengajar di akhir-akhir ini. Kalian pasti punya alasan tertentu mengapa hal itu bisa dilakukan. Ada alasan apa? Kami merasa bosan Pak dari Jadi materi yang Bapak sampaikan tadi itu bagi kalian terlalu mudah, berarti kalian sudah memahami ya. Baiklah, dia juga ini Bapak mengerti apa perasaan kalian. Mungkin pelajaran ini terasa mudah bagi kalian karena kalian itu sudah memiliki pengetahuan dasar. Namun mengabaikan pelajaran sama sekali itu bukan sebuah cara yang tepat, ya. Itu tidak hanya membuat kalian kelewatan pelajaran ini, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi teman-teman kalian yang lain. Nah, dan itu membutuhkan kalian itu membutuhkan bantuan kalian gitu, karena kalian sudah mampu dan sudah bisa. Baiklah, saya juga kalian masih ingat nggak bahwa di kelas kita ada keyakinan yang kita miliki? Masih ingat nggak? Ingat ya? Apa kira-kira yang masih kalian ingat? Saling saling menghargai dan saling menghormati. Nah, itu keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas kita. Ada saling menghargai dan saling menghormati. Coba kira-kira apakah kejadian tadi itu menunjukkan keyakinan kelas kita? Baiklah, Dea juga Yuli, apakah kalian mau mencoba untuk lebih berpartisipasi lagi dalam pelajaran Bapak? Iya Pak, kami siap untuk lebih berpartisipasi dalam pelajaran Oke ya, Dea Yuli, terima kasih Bapak ucapkan. Kalian benar-benar anak yang baik dan cerdas. Bapak berharap setelah ini kalian akan bisa lebih memperbaiki lagi perilaku kalian yang lebih baik lagi ya. Ingat, di kelas kita ada kegiatan apa tadi? Saling menghormati dan saling menghargai. Oke. Baik, Dea juga kalian boleh kembali ke kelas atau boleh beristirahat ya. Terima kasih, hari ini Bapak senang sekali bertemu kalian. Apapun yang dibuat tadi kesalahan ataupun bisa mengganggu orang lain, tidak baik ya. Kita berharap kedepannya kalian bisa lebih bisa menghargai lagi. Terima kasih, boleh semua. Assalamualaikum. Kasus 2. Siswa tertidur di kelas saat pembelajaran berlangsung. Suasana di kelas bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Banjarsari cukup hening ketika saya dengan penuh semangat tengah menjelaskan materi hari itu. Di barisan depan, seorang siswa bernama Jaki Pajri terlihat sedang tertidur pulas. Suaranya yang terdengar pelan ketika mendengkur mulai mengganggu teman sekelasnya, Fajar, yang duduk di sebelahnya. Fajar mencoba untuk tidak terlalu khawatirkan Jaki Pajri, tetapi ketidaknyamanannya semakin bertambah ketika dia merasa sulit untuk berkonsentrasi. Saya juga melihat kejadian ini dan saya tahu saya harus mengatasi masalah ini dengan bijak. Saya menghampiri Jaki Pajri dan secara perlahan mencoba membangunkannya. Setelah beberapa saat, Jaki Pajri terbangun dan sadar bahwa dia telah tertidur selama pelajaran. Dia kemudian merasa malu dan melihat ekspresi frustasi Fajar. Meskipun terbangun, dia masih merasa mengantuk dan lelah. Saya memutuskan untuk menstabilkan identitas Jaki Fajri sebelum mengambil tindakan yang lebih lanjut. Setelah pelajaran selesai, saya memanggil Jaki Fajri untuk berbicara dengan saya di ruangan kelas. First ya, kemudian second, betul nggak? Kayak ada kata apa lagi? Third, ada kata next, selanjutnya. Oke, tuh ini ada yang tidur nih kayaknya semuanya ini ya. Si Jaki nih, Jaki. Halo Jaki. Jaki tidur. Ya Pak, jadi tidurnya nyenyak banget. Jaki ngantuk ya? Oke. Sekarang masih masih ini masih ngantuk atau udah ngumpul? Lagi. Jadi oke, tadi kita sudah membahas agak banyak tuh, tapi jadi kayaknya asik tidurnya. Kenapa jadi semalam ngantuk? Apa banyak kerjaan atau ngerjain tugas? Kurang tidur, kurang tidur. Oke, boleh dikonsentrasikan lagi sekarang, konsentrasi lagi ya, atau mau tidur lagi? Ya, baik kalau gitu boleh perhatikan bapaknya, karena kalau tapi kalau
boleh keluar dulu atau mau cuci muka? Jadi cuma cuci muka dulu. Oke, boleh. Bapak kasih waktu ya untuk kasih waktu Jaki biar Assalamualaikum. Salam. Ya silakan masuk Jaki. Jaki. Jaki apa kabarnya Jaki? Sehat, sehat ya. Oke, Jaki tahu nggak kenapa panggil? Kita lihat. Jaki coba tadi waktu belajar nih belajar Bapak. Kita lihat Jaki tidur pulas. Sadar nggak Jaki? Iya. Sadar. Pas bangun kaget ya kan? Kaget ya. Hidupnya kelihatan pulas banget. Ya. Kenapa Jaki tidak sampai? Bapak hanya tidak akan menyalahkan Jaki ya. Mereka itu perbuatan tadi tidur sampai ngorok kayak gitu mengganggu temannya. Mereka itu perbuatan salah atau bukan lagi? Salah. Itu memang salah itu. Oke, baik. Jaki, tidak apa-apa. Namanya manusia ada berbuat salah. Ya. Apalagi tidur itu tidak bisa ditahan ya kalau ngantuk ya. Nah, kalau ngantuk itu tidak bisa ditahan, tapi alangkah baiknya supaya tidak terjadi kan itu bisa mengganggu teman lain ya. Kira-kira. Jaki, kenapa bisa sampai ketiduran di kelas? Ada yang mengganggu apa konsentrasi Jaki atau semalam tidurnya terlalu malam? Boleh Pak, pengalaman saya itu lagi belajar gitu. Belajar, iya. Bapak tahu Jaki itu anaknya pandai, pintar, cerdas. Ya. Baru kali ini Bapak lihat Jaki itu ketiduran di kelas. Ya, berarti semalam begadang karena mengerjakan tugas. Ada banyak-banyak tugas ini. Oke. Nanti kira-kira bisa diperbaiki gitu, supaya tidak terulang. Bisa ya. Kapan saya bisa mengulang agar tidak terulang? Mulai dari hari ini bisa ini ya. Mulai dari hari ini tidak lagi terulang untuk ngantuk atau tidur di kelas. Kira-kira Jaki, itu kan perbuatan salah terkait dengan keyakinan kelas kita. Ada yang dilanggar nggak? Ada Ada. Keyakinan yang mana? ketertiban. Ketertiban. Oke, keyakinan kelas kita ada ketertiban. Berarti itu tadi terlanggar ya. Nah, kalau tidur kemudian ngorok dan itu selain mengganggu teman ya, juga itu membuat Jaki kehilangan materi atau informasi dari Bapak ya, apa tadi yang disampaikan kayak gitu ya. Nah, kira-kira untuk memperbaiki itu bagaimana? Apa yang bisa Jaki lakukan? Kira-kira tidak mengulangi lagi ya. Kemudian untuk pelajaran yang tadi ketinggalan bisa menyusul melihat teman gitu ya. Oke, baik, terima kasih Jaki ya. Oke, mudah-mudahan ini tidak terulang ya, bisa ditingkatkan lagi. Bapak yakin Jaki itu bisa ya, tidak terulang lagi. Jadi berarti kalau itu harus disiasati ya supaya tidurnya tidak terlalu malam. Kalau ada tugas berarti harus mengerjakan tugasnya kapan itu berarti kalau supaya tidak terlalu sore ya, soal pulang dari sekolah bisa istirahat dulu mengerjakan tugas gitu ya. Oke, terima kasih Jaki ya. Nah, semangat Jaki itu anak pandai dan terus semangat sekolahnya juga ya. Tugas boleh dikerjakan dan harus dikerjakan tapi jangan sampai menyita waktu untuk tidur sehingga kan kalau kemalaman kan tidurnya akhirnya tiduran di sekolah. Boleh kamu kalau masih ngantuk boleh nanti tidur dulu sebelum pelajaran lainnya berapa menit kayak nanti lebih atau cuci muka. Oke. Baik, terima kasih Jaki, boleh beristirahat dan boleh kembali mau jajan juga boleh. Oke, terima kasih Jaki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demersilia dari kelas 9C. Saya akan memberikan testimoni terkait kasus atau kesalahan saya, yaitu mengobrol saat jam pelajaran pamuan. Saya merasa senang meskipun saya berbuat salah, tetapi pamuan tidak memberikan hukuman kepada saya. Selanjutnya saya akan memperbaiki kesalahan tersebut dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih pamuan, doakan saya terus supaya menjadi anak yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, kelas 9C. Saya akan memberi testimoni tentang penyelesaian permasalahan saya, yaitu mengobrol dalam kelas. Pada pamuan, walaupun saya salah, tapi pamuan tidak menghukum saya.
Justru Pak Mohan mengajarkan kami untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Sekarang saya sadar mengobrol di dalam kelas itu mengganggu orang lain. Terima kasih Pak Mohan untuk pembimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jakri Fadri dari siswa kelas 9C. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan kesalahan saya, yaitu tertidur dalam kelas di pelajaran Pak Mohan. Saya senang saya sudah menyelesaikan permasalahan saya dengan Pak Mohan karena tertidur dalam kelas. Saya tahu tertidur dalam kelas itu sebuah kesalahan karena mengganggu ketertiban kelas. Mulai sekarang saya akan tidur lebih awal agar saya tidak tertidur lagi di dalam kelas. Terima kasih Pak Mohan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan, bahwa penggunaan pendekatan segitiga restitusi dalam penanganan kasus-kasus murid ini diharapkan agar seorang guru bisa memposisikan dirinya menjadi seorang manajer, terutama dalam menangani kasus-kasus yang dialami oleh murid-murid di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait penerapan segitiga restitusi ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.